Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Dan pastinya sedang istirahat sebenarnya ibu-ibu ya. Iya, Pak. Tapi lagi-lagi kita kumpul di sini ya, mengganggu sedikit waktu istirahat ibu-ibu menjelang sesi 2 ya. Sesi 2 nanti ibu mungkin ada jam lagi ya, ada di kelas mungkin, ada yang daring mungkin ya. Iya, Pak. Daring. Jadi pertemuan kali ini atau obrolan kita kali ini akan berbicara seputar tentang yang sudah ibu-ibu lakukan di minggu lalu. Dan pada pembelajaran minggu lalu itu Bapak juga ada di dalam kelas ya untuk melakukan pengamatan atau istilah kerennya mah observasi katanya kan gitu. Ya, di dalam supervisi itu ada istilah observasi di dalam kelas ya. Dan mau tidak mau karena sudah observasi maka harus ngobrol. Idealnya mah ya secara ideal itu harusnya ngobrolnya sesaat setelah observasi langsung diobrolkan. Tapi karena keterbatasan waktu dan lain hal sebagainya ya dan sebagainya, maka tadi kita ngobrolnya barengan aja lagi. Sesuai dengan di awal kita bareng-bareng ngobrol tentang bagaimana berupaya kita untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam belajarnya. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak sangat memberikan apresiasi yang luar biasa, salut kepada ibu-ibu semuanya, di mana ibu-ibu sudah melakukan apa yang sudah dikomitmenkan bersama untuk memanfaatkan media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran minggu lalu. Ya, terima kasih sekali lagi. Bapak respect dengan kerja keras ibu-ibu menyiapkan dari mulai RPP-nya, kemudian media pembelajaran interaktifnya ya. Sekali lagi terima kasih ya yang sebesar-besarnya dari Bapak. Kembali ke hal tadi bahwa obrolan kita kali ini akan berkisar seputar pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas minggu lalu. Dan ada beberapa hal yang ingin Bapak ketahui dari ibu-ibu. Yang pertama adalah ini mah silakan ibu-ibu berkomentar sendiri, berpendapat sendiri. Apa sih yang ibu-ibu rasakan pendapatnya setelah melakukan pembelajaran minggu lalu menggunakan media pembelajaran? Bapak ingin dari Ibu Dea dulu, mangga Ibu Dea. Iya. Pendapatnya tentang pembelajaran yang sudah dilakukan minggu lalu. Iya, kalau yang sudah saya lakukan minggu lalu sih ya Pak, lumayan dapat antusias dari anak-anaknya. Gitu. Ya, jadi perubahan pertama yang saya lihat gitu daripada pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, antusias anaknya tuh udah mulai ada gitu Pak. Karena, ada perubahan signifikan ya Bu? Iya, karena mungkin mereka penasaran sama media yang baru. Iya, kayak Bu ini gimana gitu. Jadi udah mulai bagus sih Pak antusias anaknya. Berarti sebelumnya mah dibandingkan dengan sebelumnya? Dibandingkan dengan sebelumnya Ada yang ngantuk-ngantuk gitu ya sebelumnya? Iya, anaknya gitu. kayak kalau misalkan saya ngejelasin gitu ya Pak ya, ada yang merhatiin, ada yang enggak gitu. Kalau sekarang karena sudah pakai media, apalagi yang pertama kan kayak pakai PowerPoint gitu ya Pak, ada tampilan yang mereka lihat, anaknya jadi istilahnya ada yang mereka kerjakan gitu ya, ada mereka menggunakan handphone mereka, menggunakan gawai mereka emang benar-benar untuk melihat pembelajaran ya kan lewat PowerPoint-nya itu. Jadi lumayan ada antusias dari anaknya gitu sih Pak, yang paling pertama saya lihat. Gitu ya. Dari Ibu Daroja? Ya, hampir sama sih Pak ya. Setelah menggunakan media, saya lihat siswa itu respon untuk belajarnya sangat antusias. Sangat merespon ya? Iya, sangat merespon Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kan saya mengajar di sosiologi gitu ya, ada beberapa materi yang menuntut anak itu untuk aktif berpendapat. Setelah menggunakan media yang kemarin, alhamdulillah anak-anaknya aktif dan fokus gitu dengan apa yang saya jelaskan juga. Ya, itu kan bisa teramati juga ya oleh Bapak kemarin ya. Dari Ibu Wine? Kalau dari perasaannya, pendapatnya setelah menyajikan. Pendapatnya tentang kemajuan yang kemarin dilihat itu tadi hampir sama dengan Bu Daroja dan Bu Dea Pak ya, karena anaknya itu di kelas menjadi aktif, terlihat antusiasnya, kemudian jadi
anak juga lebih tertarik dan lebih jelas melihat konsep biologi. Apalagi kan di biologi ada hal yang abstrak, jadi bisa disajikan melalui gambar gitu ya Pak, di PowerPoint. Anak juga bisa melihat itu di handphonenya gitu. Kemudian aktivitas anak juga jadi lebih aktif bertanya gitu. Mungkin mereka lebih jadi tertarik gitu ya Pak tentang materinya. Dan selama proses pembelajarannya juga alhamdulillah lebih baik dibandingkan sebelum menggunakan materi yang saya pakai kemarin. Sebelum menggunakan media. Oh iya, media. Oke, Ibu Fathia? Mirip sih Pak, karena Mirip-mirip. Bukan copy paste kan ini, bukan ya? Kan permasalahan kita kan dari anak yang lebih milih main gadget gitu Oh, kan, gitu, iya. daripada merhatiin penjelasan saya gitu. Jadi saat kemarin mulai lumayan dipakai gitu tuh gadgetnya gitu. sebagai media untuk belajar. Atau Lumayan. dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, Dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya ada peningkatan ada antusiasme siswa, Jadi keseriusan siswa belajar. siswa juga lebih kayak merhatiinnya kayak udah fokus gitu, Oh, gitu. Pak. Yang awalnya gimana ya kayak Matematika nih ya, ya. tapi pas mulai ada mini belajarnya kayak tumben nih matematika pakai media gitu. Oh gitu ya, bisa jadi. Mereka Bisa jadi. lebih kayak Ya. apa sih nih gitu yang mau disampaikan kok sampai pakai ini gitu. Gitu ya. Jadi dari jawaban ibu-ibu, alhamdulillah nih ya, alhamdulillah seperti yang Bapak amati kemarin sebenarnya di observasi yang kemarin ya ada. Dan tapi tadi bahwa ibu-ibu yang lebih mengetahui, kalau Bapak kan hanya baru observasi minggu lalu, minggu sebelumnya kan tidak langsung observasi gitu ya, hanya dengan obrolan-obrolan saja. Jadi ibu sebenarnya yang bisa membandingkan antara pembelajaran sebelum menggunakan media dengan pembelajaran yang sudah menggunakan media. Oke, terima kasih. Kira-kira juga nih ya, dari tadi kan pendapatnya antusiasmenya anaknya sudah meningkat gitu kan. Apakah antusiasme itu bisa mewakili bahwa proses yang ibu lakukan sudah sesuai rencana? Ibu ini? Kalau dari segi proses sih Emang sudah direncanakan seperti itu atau gimana? Sudah direncanakan Pak, cuma ketika proses evaluasi kemarin. Jadi saat evaluasi itu mereka ada kesulitan penggunaan gadgetnya karena kan saya menggunakan Liveworksheet ya Pak, itu bisa diakses langsung. Tapi ada soal yang susah, jadi kemarin itu kayak di kegiatan penutupnya itu anak belum bisa mengerjakan semuanya gitu Pak. Sampai waktu habis. Iya, sampai waktu habis. Itu sih Pak kendalanya kemarin. Berarti secara umum sudah sesuai, sudah sesuai dengan direncanakan, tapi masih ada kendala berarti ya Bu ya, belum lancar 100%. Bupati ya? Kalau sesuai prosesnya apa ya? Iya. Sesuai rencana, ya sesuai. Karena kan dari awal kita sudah merencanakan di RPP kan. Iya. Tapi yang tersampaikan semua itu ya, yang sudah direncanakan dari awal. Sampai akhir. Ada masalahnya di akhir karena kan pas evaluasi. Karena di awal tuh saya pikir, evaluasinya pakai media ini aja nih, pakai Kahoot gitu. Tapi ternyata pas prakteknya saat langsung di anak-anak menggunakan Kahoot tuh apa ya Pak? Soalnya tuh antara yang di layar Infocus dengan yang di HP mereka tuh nggak sinkron, bukan sinkron. Mungkin pengaruh sinyal kali Pak ya. Berarti berapa persen kira-kira yang sesuai prosesnya ini? Ya. Maksudnya sesuai dengan rencana. Apakah mendekati 100%? Mendekati, tapi nggak sampai 100%. Mungkin wajar Bu. Iya. Namanya juga ya? Sempurna ya Pak. Iya betul. Kalau sempurna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahkan nilai 99 juga itu bukan milik kita, bukan milik kita ya, milik malaikat biasanya. Jadi secara umum tapi ya, secara umum sudah sesuai ya. Gimana Ibu deh kira-kira sama juga? Udah apakah melenceng dari rencana gitu? Kalau dari rencana yang sudah saya rencanakan siapa pembelajaran kemarin sudah sesuai, cuman ya itu tadi sama di evaluasi di akhir ya Pak ya, ternyata media yang saya gunakan karena kan tampilannya itu menggunakan proyektor, sedangkan anak kan duduknya berjarak ya Pak ya, tidak bisa saling berdekatan, jadi antara tampilan dengan anaknya itu terlalu jauh. Berarti teknis ya? Teknis sih kalau teknis kalau saya kendalanya. Berarti dari tadi
Dengan Bupati juga hampir sama mungkin ya, teknis Iya, ya. Itu kan teknis. teknis maksudnya bukan berarti Bukan salah kita full. iya gitu kan. Teknisnya tadi jarak pandang gitu kan. Iya. Kemudian mungkin waktu akhirnya Ya, kan jadi gitu. sebenarnya tidak melenceng banget dari Iya. rencana sih Pak. Ya dengan jarak pandang jauh tidak terlihat, otomatis anak perlu fokus lebih, Iya. otomatis waktu juga Waktu akan- lebih nah kan gitu Iya. ya. Jadi itu yang dirasakan belum sesuainya di situ ya, Sesuainya. belum sempurna di situ ya. Bu Daronya gimana? Sama kayaknya Pak, dengan apa yang direncanakan sudah sesuai, tapi belum maksimal. Belum maksimal. Karena pas proses itu pembagian kelompok terlalu banyak gitu gitu. Iya, Ya. terlalu besar. Satu kelas itu hanya dibagi 2 kelompok. Yang ada beberapa siswa yang masih tidak aktif maksimal ya? ya, tidak aktif dalam berdiskusi. Iya. Ya, sekali lagi ya, berarti dari keempat jawaban tadi, dari keempat sharing ya dari ibu-ibu sendiri gitu kan. Berarti secara umum sudah sesuai dengan rencana, tapi ada tapinya ya. Iya, Dan emang kita secara kontrak sih tidak bisa juga memaksakan atau ingin semuanya secara sempurna dapat dilaksanakan sesuai rencana begitu ya. Ada hal yang tidak sesuai walaupun itu sedikit. Tapi berarti di samping di sisi lainnya justru mungkin bisa dibilang memuaskan, betul tuh? Betul aja. Apa yang kira-kira bikin ibu puas dengan pemilihan minggu lalu? Yang merasa puas itu antusias dari anak kali ya. Antusias. Anak lebih aktif bertanya. Terus ketika kita bertanya pun responnya sangat baik gitu pada aktif Pak. Selain itu juga di akhir pembelajaran ada evaluasi. Kalau dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya yang tidak menggunakan media, rata-rata nilainya di bawah KKM gitu. Padahal kan materinya sebelumnya sudah di-share, tapi antusias membaca serta memahami materinya itu sangat sulit Pak. Jadi sangat puas ya di dalam hal antusiasme tadi ya, kemudian ketertarikan siswa. Budaya juga gimana? Iya Pak, kurang lebih sama. Sebenarnya kan kalau kita ngajar tuh biasanya antusias paling cuma barisan depan doang ya, karena emang mereka dekat gitu sama kita. Cuman ternyata kemarin tuh sampai barisan yang belakang, yang paling belakang juga antusiasnya luar biasa gitu Pak, responnya luar biasa. Kalau misalkan ketika saya minta untuk membaca PowerPoint yang ada di handphonenya, dianya juga sangat bersemangat, lalu ikut kuisnya juga bersemangat, Pak. Jadi secara keseluruhan anaknya tuh jadi rata gitu Pak semangatnya. Ya, Bu Winek gimana? Apakah sudah memuaskan Ibu dalam melakukan pembelajaran kemarin? Apakah masih ada? Gitu. Kalau tadi secara keseluruhan dibilang puas ya Pak, karena apa yang kita rencanakan ternyata mendapatkan respon yang baik dari siswa. Nah itu terlihat dari tadi keikutsertaannya dalam keaktifan di kelas, bertanya, kemudian ketika saya menjelaskan di depan pun ketika ada yang tidak mengerti, mereka langsung bertanya. Kemudian ketika mengerjakan soal, mereka juga terlihat antusiasnya gitu. Ibu, saya ada ini jawabannya seperti apa gitu ya Pak. Secara keseluruhan sih alhamdulillah memuaskan Pak dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya gitu. Bupatian nih kayaknya. Nah gimana Bupatian? Masih ada? Apakah sudah puas sepuas-puasnya atau gimana gitu? Dibilang puas ya lumayan lah. Lumayan puas. Segitu alhamdulillah. Iya, ada betul. peningkatan. Terus apalagi kemarin kan sempat berkelompok juga anaknya. Jadi berkelompok kan otomatis kayak apalagi matematika gitu Pak ya. Kayaknya ini salah deh, ini salah. Jadi pendapat mereka tuh keluar semua gitu. Jadi diskusi. Jadi ada lancar. saling berpendapat di situ ya, ada bertukar saling pikiran ya berpendapatnya. gitu ya. Oke. Terus ya alhamdulillah sih, jadi responnya ke anak tuh positif, jadi senang sih, puas alhamdulillah. Jadi yang memuaskan itu yang pertama tadi adalah respon, antusias gitu ya. Iya. Hasil gimana hasil? Hasilnya mungkin karena tadi kan pas evaluasi kan kendala Pak. Beberapa ada yang bisa gitu karena mungkin sinyalnya cepat, yang lainnya karena sinyalnya kurang bahkan kayak Bu skip soalnya soalnya gitu karena di waktu juga gitu Pak. Jadi secara keseluruhan mah kalau Bapak pikir kalau Ibu berpendapat bahwa sangat puas, kemudian jelas terlihat antusiasme anak, kemudian respon anak, berarti tujuan pembelajaran kita tercapai dong ya?
tujuan pembelajaran ibu-ibu misalkan seperti itu. Kan dalam setiap pembelajaran kita punya tujuan pembelajaran Iya, kan iya. gitu. Apakah tercapai? Tercapai kayaknya ya. Tercapai ya. Alhamdulillah ya. Walaupun tadi dengan catatan ya, Iya, dengan dengan catatan dalam catatan, hal harus proses. teknis itu. Gitu ya. Tadi berbicara kesulitan teknis. Emang apa sih sebenarnya kesulitan siswa berarti ya? Tadi kan ada beberapa yang sudah disebutkan sebenarnya ya. Ada apa tadi? Masalah sinyal mungkin, kemudian jarak pandang, jaga jarak dan sebagainya gitu ya. Yang realnya siswa itu di mana sih sulitnya? Bu Dea dulu nih. Iya. Kesulitan siswa yang dihadapi dalam pembelajaran kemarin gitu maksudnya. Kalau dari semua yang sudah saya lakukan ya Pak, itu sih Pak yang terlalu jauh jarak pandangnya. Jarak pandang Gitu. ya. Antar kan kalau proyektor kan di depannya Pak otomatis. Nah itu tidak bisa menjangkau siswa Oh, yang ada di gitu. belakang. Iya jarak pandangnya kurang siswa. Kalau dari sisi ibunya kesulitan apa? Kalau- Yang ibu rasakan sulit untuk apa ya? Hal yang menyulitkan dalam pembelajaran kemarin maksudnya gitu. Kalau dari saya sih kemarin so far so good ya Pak ya. Oh gitu. So far so good. Iya. Ya, gitu. Oke Ya siap. cuman siap. karena maksudnya karena anaknya mengeluh seperti itu kan tapi sudah terlanjur berjalan ya harusnya gitu saya ya. kan jadi ngerasa ke anaknya aduh sayang banget nih padahal antusiasnya sudah bagus tapi ternyata karena ada kendala teknis anaknya Berarti kayak hasilnya bisa dibilang gini nggak? Kesulitan ibu adalah bagaimana mengatasi kesulitan anak gitu ya? iya itu ke depannya mungkin Iya apa kan ya, gitu kan? perbaikan Iya ke waktu depannya. di saat kemarin gitu ya. Ya, Itu kan. gimana berarti nih ya. caranya biar anaknya bisa semuanya gitu mengikuti. Iya. Iya. Bu Daroja? Sama Pak. Kesulitan Sama. siswanya kira-kira? Iya, tadi jarak pandang ya. Terus mungkin karena sebelumnya saya tidak meng-share modul materi. Oh, jadi gitu. jadi Anak-anak berarti anak-anak mengandalkan hanya yang ada di PowerPoint iya, aja. iya. Ketika saya bertanya pun agak kesulitan untuk memahami materi gitu. Jadi itu mungkin untuk kedepannya saya bisa Iya. memberikan modul untuk jadi sumber belajar ya. Referensi dalam Bu ini Sama Pak, jadi kemarin dalam itu, penggunaan itu ya? kesulitannya sih yang saya lihat dari anak ya, saya melihat anak sulitnya itu mungkin tadi memahami materi yang terlalu banyak. Iya. Nah, Iya, karena iya, tadi pertama saya tidak men-share modul yang lengkap ya Pak, saya hanya menggunakan PowerPoint. Dan berarti mengandalkan PowerPoint dan penjelasan ibu Betul, gitu ya. dengan saya metode ceramah kemarin itu saya tulis sebagian poin pentingnya itu di papan tulis, tapi itu tidak lengkap keseluruhan Iya, iya. penjelasannya gitu Pak. Jadi saya mungkin pertemuan nanti akan menggunakan sumber belajar yang bisa diakses online oleh mereka. Dan kemudian ibu rasakan itu ya, ibu sadari itu di pembelajaran ya, bahwa oh Betul. ternyata anak itu sulit Iya, Pak. untuk menerima langsung semua begitu kan Iya. gitu ya, penjelasan gitu kan Iya. tanpa ada punya bantuan modul yang gitu, nanti iya. bisa mereka baca mungkin setelah selesai pembelajaran gitu kan. atau saat bersamaan Atau gitu saat kan. bersamaan ketika lihat PPT nih ini ada penjelasannya ketinggalan mereka memahami. Iya, iya. Nah, mereka bisa gitu. mengecek dari modul yang diberikan nanti gitu Pak. Bupati ya kurang lebihnya? Mirip sih Pak. Mirip ya. Karena kan ya pakai PowerPoint otomatis Pak ya. Iya. Nah sayangnya kemarin itu saya lupa, nggak lupa sih. Apa itu? Cuman Nggak ingat. Iya. Cuman nggak ingat Emang betul aja. kalau lupa nggak ingat kan biasanya gitu ya. Kalau di PowerPoint tuh ternyata belum di-share ke anak-anak. Oh gitu. Iya, iya. Jadi ini 100%. Jadi anak-anak Iya, Anak-anak jadi tidak anak menerima. benar-benar fokusnya ke proyektor Iya. itu di depan, sedangkan berjarak itu kan Pak. Jadi yang belakang tuh kayak dia Itu bahaya. Fokusnya ke proyektor gitu ya. Iya, fokusnya ke proyektor. Bukan ke ininya, bukan ke layar. ya? Ke proyektornya gitu ya. Layar proyektor. Oh gitu. Gitu. Iya iya paham Bu paham. Sengaja biar santai. Iya jadi lupa dan sama Bapak juga kalau lupa suka tidak ingat gitu kan. lupa Oh suka iya. Betul ya. Jadi itu ya akhirnya ibu merasa kesulitan. Terus Pak, itu kan pas siswa ya kesulitan siswa ya. kesulitan. Iya. Pas kelompok juga kan karena fokus tadi ke layar juga penjelasan dari saya juga nggak ngasih modul ke anak-anak, jadi pas ngisi LKPD itu Kebingungan. Bu ini gimana Bu, ini Iya, gimana Bu, iya, ini iya. gimana, ini Karena kan kan bolak-balik nggak bisa. Iya, iya. bolak-balik ke setiap kelompok ya karena si modulnya itu tadi nggak ada gitu, Gitu. nggak saya share ke anak-anak modulnya. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya yaitu PowerPoint modul akan Iya, saya iya. share supaya pas LKPD itu pas anak-anak diskusi lagi nggak yang terlalu Bu ini gimana Bu gitu sampai kayaknya sebentar ya ini belum selesai gitu.
Ya, sebenarnya Bapak ingin menanyakan apa sih alternatifnya ketika kesulitan anak seperti ini, kesulitan ibu seperti ini, tapi dengan tanpa sadar ya, dengan tadi yang kita ngobrol ya, dengan secara spontan tadi Bupati ya sudah menyadari kesulitan siswa, kesulitan ibu sendiri gitu loh belajar dan bahkan udah punya rencana alternatif bagaimana nanti mengatasi hal itu di pertemuan berikutnya. Tadi Ibu berencana men-share PowerPoint atau modul dan sebagainya ya. Termasuk tadi juga Bu Wina juga udah berencana mau mengubah apa tadi metode yang medianya dari sumber belajar iya online. Betul. Kemudian tidak melulu mengandalkan metode penjelasan Ibu semua, penjelasan gitu ya. Sama tadi ya, Bapak belum menanyakan sebenarnya, tapi luar biasanya ibu-ibu seperti itu. Jadi belum ditanya baru kita kesulitan, ternyata iya sudah memberikan solusinya. Itu luar biasa bagi Bapak ya. Mbak, ini ada poinnya, Bapak udah mau menanyakan alternatifnya apa sih untuk mengatasi kesulitan? Luar biasa. Ya emang pasti refleksnya begitu kan. Iya, karena ibu-ibu sendiri yang merasakan itu sendiri. Bukan dari Bapak kan, Ibu itu anak sulit begitu kan gitu, sulit ini sulit itu, bukan dari Bapak kan, itu ibu-ibu yang sendiri yang merasakan, yang melihat, yang menyadari hal itu, sehingga otomatis kalau emang kita menyadari hal itu ya pasti kita juga akan berusaha untuk mencarikan alternatif gitu ya. Oke, jadi diulang ya gimana Bu? Kalau saya satu lagi kemarin kan anak tidak dibagi dalam kelompok. Iya. Jadi ketika ada kesulitan mereka kan nggak bisa teman sebaya gitu Pak. Jadi di pertemuan kedua sih saya rencananya anak mau dibagi kelompok gitu ya Pak. Karena materinya kebetulan mengenai analisis dampak dari virus itu kan Pak. Jadi itu kayak materinya cocok diskusi kelompok. Ya, jadi kalau kita bisa bareng-bareng nih dari beberapa atau dari pengalaman minggu lalu ya. Yang pertama berarti Ibu berencana tadi Ibu Budia gimana? Mau mengemas apalah gitu. Iya, kedepannya mungkin nanti pakai yang model jarak jauh jadi bisa di handphone. Oh gitu, ya. Evaluasinya tidak mengandalkan di layar proyektor gitu ya, iya. Karena itu yang kesulitan yang kemarin dirasakan ya kan itu ya. Dan Bu Daroja juga tadi akan lebih men-share apa tadi? Iya, modul sama poinnya serta membagi kelompoknya tidak terlalu besar. Ya, terima kasih. Bu Ineng juga tadi sudah berencana untuk mengubah modul apa tadi? Tadi saya kan bagikan modul, kemudian membentuk anak dalam kelompok, terus di LKPD-nya nanti akan dicantumkan sedikit materi, kemudian nanti menghindari bentuk soal seperti pertemuan minggu lalu yang sulit diakses siswa. Bupati juga berencana gimana rencananya? Oh iya Pak, kan tadi kan pas dievaluasi itu karena ternyata aplikasi si Kahoot ini ternyata kan waktunya mentok di 4 menit. Oh gitu. Sedangkan matematik ya? Iya matematik. Harus ngitung tuh 4 menit kan nggak cukup gitu. Karena tetap ada harus ngitungnya walaupun ada beberapa yang cuman kayak konsepnya gitu Pak ya. Jadi mungkin untuk pertemuan minggu depan saya ganti media gitu Pak. Nggak pakai Kahoot lagi alat evaluasinya. Bisa nggak gini misalkan Bu? Ditanya langkah per langkah gitu misalkan. Bisa. Jadi cukup 4 menit satu langkah. Pertanyaan langkah pertama gimana gitu, langkah kedua. Ya, tapi apapun itu ya, Ibu sendiri yang nanti akan mengetahui. Gitu ya. Oke ya, jadi itu Bekasi udah punya alternatif untuk pertemuan berikutnya. Cuman ada hal yang ingin Bapak obrolkan tentang LKPD ini. Apakah LKPD yang ibu-ibu gunakan sudah sesuai dengan yang diharapkan? Terutama kan kita dengan tujuan awalnya kan meningkatkan ya media interaktif itu seharusnya bagi Bapak ya, menurut Bapak seharusnya itu bisa dilakukan sendiri oleh anak. Kenapa disebut interaktif gitu kan? Tidak hanya dilihat saja sebenarnya kan, anak juga harus melakukan. Nah, terkait hal tersebut kalau disambungkan atau dihubungkan dengan LKPD yang ibu lakukan, yang diberikan, udah sesuai Bupati ya? Belum gitu. Kemarin kan LKPD-nya saya masih berupa saya print, gitu. Saya bagi ke anak-anak. Berarti kan enggak yang ini kan satu kertas, anak kan satu kelompoknya 4 orang. Jadi kan enggak semua anak bisa melihat apa sih. Jadi paling cuma satu dilihat
ini gimana gitu. Jadi baru muncul gitu. Kan kalau misalkan mungkin nanti ke depannya gitu. Kalau misalnya LKPD-nya udah bisa online, kan anak bisa ini salah nih gitu. Gitu. Jadi anak mempunyai masing-masing di perangkatnya gitu ya. Perangkatnya LKPD-nya tuh. Itu sangat nyambung tuh dengan Bunda Roja gitu ya. LKPD itu kalau ada di perangkat lebih bagus, tapi tetap ya harus harus tadi kelompoknya tidak terlalu besar juga gitu ya. Dari Ibu Wineng gimana LKPD yang kemarin sudah digunakan sudah sesuai belum? Kalau saya sih alhamdulillah sudah sesuai Pak, karena dia kan live worksheet, tiap anak bisa langsung akses dari gadgetnya, terus pengerjaannya pun sendiri gitu kan. Dan nanti ketika di pos juga nilainya bisa langsung terlihat oleh anak-anak. Gitu. Ya. Bude kemarin menggunakan Kahoot dievaluasi. Kalau tidak salah ya. Kalau ada LKPD nggak Ibu? Tidak ada Pak. Nggak ada ya. Kahoot. Hanya dievaluasi saja. Bisa jadi masukan juga sih buat tapi Bapak yakin kayaknya nggak pakai LKPD karena waktu? Iya Pak, saya tidak menggunakan LKPD karena waktu juga gitu. Kalau Kahoot kan seperti apa ya? Iya. Itu berarti Ibu menggunakan media penilaiannya hanya di evaluasi saja. Iya, evaluasi. Bunda Roja ada LKPD kemarin ya? Enggak Pak. Nggak pakai juga. Kira-kira gimana untuk pertemuan berikutnya? Kemarin kan menggunakan Google Formulir ya untuk evaluasinya. Terus untuk kedepannya mungkin bisa jadi masukan juga, karena jadi sumber belajar juga bagi mereka. Iya, jadi ada aktivitas yang diharapkan itu adalah ada aktivitas anak dengan media itu gitu kan, seperti itu ya. Jadi artinya anak mencari tahu sendiri gitu kan. Sebenarnya kan ke era sekarang seperti itu kan. Iya. Jadi anak bisa mencari sendiri gitu. Jadi bahkan idealnya guru itu sekarang diharapkan sebagai fasilitator kan gitu ya, tidak hanya ngasih gitu kan ya, justru mengarahkan nih siswanya biar mengetahui atau bisa mencari pengetahuannya sendiri kan gitu ya. Tapi itu adalah bisa ibu sesuaikan dengan kebutuhan materi belajarnya kan gitu ya, karena ibu sendiri yang tahu nih yang cocok ini pakai LKPD apa tidak kan gitu ya, ibu sendiri yang tahu. Kalau Bapak kan hanya ngasih gambaran ya. Mungkin ada materi-materi yang memang tidak bisa dikasih LKPD kan seperti itu. Jadi itu ibu sendiri yang bisa mengetahui lebih jelasnya. Ya jadi mudah-mudahan ya dengan obrolan kita tadi bahwa kita sudah bisa, ibu-ibu terutama ya, kalau Bapak sih hanya hanya mendorong, hanya berharap begitu ya, adanya perbaikan terus dilakukan untuk pembelajaran berikutnya. Tadi ibu-ibu sudah menyampaikan rencana untuk pertemuan berikutnya ya. Dan alhamdulillah ibu-ibu untuk pertemuan kemarin kan Bapak sudah menyebarkan angket juga kepada siswa yang ibu ajarkan ya. Cuman maaf untuk Bunda Roja Bapak belum bisa merekap yang kelas Ibu Daroja. Kebetulan kalau kelas Ibu Dea, Ibu Wineng dan Ibu Fatia kan sama ya, jadi bisa berbarengan, tapi untuk Ibu Daroja belum. Dan ini Bapak sebenarnya udah punya rekap ini ya, ini udah bisa Ibu lihat, udah direkap semuanya oleh Bapak. Dan hasilnya alhamdulillah tidak memuaskan. Ya, memuaskan artinya kan gitu ya, dengan nilai B ke atas gitu kan. Dan tapi Bapak lihat masih ada beberapa poin yang bisa ditingkatkan dari dari hasil angket yang disebarkan ke anak ini gitu ya. Misalkan bisa membuat mereka lebih percaya diri gitu ya. Ini karena di antara beberapa hal yang ditanyakan ada tentang itu, dan nilai rata-ratanya paling kecil tuh untuk pembelajaran matematika nih. Jadi jawaban anak ketika itu belum terlalu merasa percaya diri kan gitu ya. Kemudian yang lainnya misalkan di sini yang ini well-being-nya nih ya, karena tuntutan zaman sekarang juga konon katanya bahwa siswa itu harus merasa bahagia ketika belajar ya. Itu tadi termasuk percaya diri, itu salah satu indikator bahwa mereka bahagia dalam kalau percaya diri ya, kalau percaya diri berarti indikator mereka bahagia dalam belajar ya. Kemudian kalau dampak keberhasilan proses pembelajaran kemarin, misalkan nih
ada jawaban yang rendah di sini, rendah dari yang tertinggi, rendah dari nilai tinggi ya, bukan rendah dari nilai rendah, tapi rendah dari nilai tinggi. Salah satunya adalah saya bertanya kepada guru jika ada materi yang belum dimengerti, katanya. Jadi maksudnya apa? Bahwa anak berarti ada beberapa nih dia belum ngerti, tapi tidak bertanya. Ya, jadi mungkin ibu-ibu bisa jadikan modal hal ini ya, bisa jadi modal untuk bagaimana meningkatkan hal tersebut, misalkan lebih memancing lagi biar anak bertanya dan sebagainya ya. Ya, jadi itu mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu harus Bapak minta untuk tanda tangan di sini sebagai hasil survei kemarin ya terhadap siswa. Dan terima kasih nih Ibu-ibu sudah meluangkan waktu istirahatnya lagi-lagi bersama Bapak ngobrol-ngobrol bareng gitu ya, tanpa disuguhin apa-apa ke Bapaknya kan gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan ya minggu lalu dan rencana minggu ini menjadi berkah buat kita semua ya. Dan tujuan utamanya adalah apa tadi? Meningkatkan pengetahuan atau antusiasme belajar dari siswa kita ya. Amin ya rabbal alamin ya. Cukup mungkin Ibu-ibu silahkan dilanjutkan aktivitasnya kembali ya. Bapak akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.